Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai bangun layang-layang. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Saya awali, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Kemarin setelah dibahas mengenai pengertian dari bangun datar layang-layang. Di sini ada yang masih ingat bangun datar layang-layang itu apa? Ya, Ibu akan mengulang sekilas mengenai bangun datar layang-layang. Bangun datar layang-layang itu adalah sebuah bangun datar segi empat yang terdiri dari dua buah segitiga sama kaki yang sisi alasnya itu sama panjang dan berhimpitan. Nah, di sini Ibu mempunyai kerangka dari bangun datar layang-layang. Nah, kan bangun datar layang-layang itu terdiri dari dua buah segitiga sama kaki. Nah, dua buah segitiga itu ada di bagian atas dan di bagian bawah. Kemudian sisi alasnya itu sama panjang, ini ya, sama panjang dan berhimpitan sehingga menjadi satu buah bangun yang dinamakan layang-layang. Nah, itu sudah dibahas kemarin. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur di dalam bangun datar layang-layang. Nah, dalam setiap bangun itu pasti memiliki yang namanya sisi. Sisi itu apa sih? Sisi itu adalah garis yang membentuk sebuah bangun datar. Nah, karena bangun datar layang-layang ini termasuk dalam bangun datar segi empat, otomatis sisi dalam bangun datar layang-layang itu berjumlah 4 buah. Yang mana? Oke, kita namakan saja ini layang-layang A, B, C, D. Nah, garis sisinya itu berarti ada sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Ada 4 buah sisi. Kemudian, selain sisi, ada yang dinamakan sudut. Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit, dan pada bangun datar ini memiliki sepasang sudut yang sama besar. Oke, kita pahami dulu pengertian sudut. Sudut itu sebuah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang pangkalnya saling berhimpit. Oke. Misal ini adalah garis AD ya, garis AD, ini garis AB. Nah, ini kan di sini ada yang dinamakan sudut atau kita sebut sudut DAB. Sudut ini disebut sudut DAB. Nah, ini diapit oleh dua sinar garis, yaitu sinar garis AD dan AB. Nah, pada bangun layang-layang memiliki 4 buah sudut yang terletak pada titik A, B, C, dan D. Sudut titik A berada di sini, diapit oleh garis AB dan AD. Kemudian ada di titik B ya, titik B yang diapit oleh garis AB dan BC ya. Kemudian ada sudut yang berada di titik C, yang sudut itu terbentuk karena garis CD dan CB. Dan yang terakhir itu ada sudut di titik D. Nah, sudut ini terbentuk oleh dua buah sinar garis, yaitu sinar garis DA
dan DC. Oke, dapat dipahami semuanya. Setelah sudut, kemudian ada yang dinamakan diagonal. Nah, diagonal itu apa sih? Mungkin yang belum tahu, diagonal itu merupakan sebuah garis yang menghubungkan dua buah sudut yang saling berhadapan pada sebuah bangun datar maupun bangun ruang. Menghubungkan dua buah sudut yang saling berhadapan. Dua buah sudut itu misalnya sudut A dengan sudut C, sudut B dengan sudut D. Nah, atau nih, nah ini diagonalnya ya. Selain sudut, selain diagonal. Nah, dari diagonal bangun layang-layang ini salah satunya itu merupakan sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri itu adalah lipatan atau garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama bentuk dan sama ukuran. Kira-kira dari tadi diagonal A dengan diagonal B, yang sumbu simetri itu yang mana? Nah, bila kalian menjawab diagonal yang B merupakan sumbu simetri, jawaban kalian benar. Diagonal B membagi bangun layang-layang menjadi dua bagian yang sama persis. Itu merupakan sumbu simetri pada bangun layang-layang. Kemudian, tadi kan dalam unsur layang-layang, yang pertama itu ada sisi. Nah, dari sisi kemudian kita dapat menentukan keliling. Keliling itu misalnya kalau kalian lari mengelilingi lapangan, itu kalian pasti memutari bagian pinggir dari lapangan. Nah, untuk menentukan keliling layang-layang, berarti kita menghitung bagian sisi lingkaran. Ya, bagian sisi. Untuk pengertiannya sendiri, keliling bangun datar adalah jumlah sisi-sisi pada bangun datar. Atau bisa dihitung, misalkan ini sisi A, B, sisi B, C, sisi C, D, dan sisi DA. Kita jumlahkan semuanya, maka dapat ditemukan keliling dari bangun datar layang-layang. Untuk mempersingkatnya bisa dihitung, tadi kan sisi A, B sama dengan sisi B, C. Berarti kita dapat menghitungnya menjadi 2 kali sisi terpanjang, dan kemudian untuk sisi yang pendek itu kan juga berjumlah 2. Jadi bisa dikali 2 sekaligus, yaitu 2 kali sisi pendek. Atau keliling bangun layang-layang sama dengan 2 kali sisi pendek ditambah panjang dari sisi yang panjang. Misalnya sisi pendeknya itu 5 cm. Kemudian panjang sisi yang panjang ini 10 cm. Maka dapat dihitung, tadi kan 2 kali sisi pendek ditambah sisi panjang. 2 kali 5 cm. 2 kali 5 cm ditambah 10 cm. Berarti sama dengan 2 kali 15 cm. Siapa yang udah ketemu jawabannya? Ya, ketemunya itu keliling bangun layang-layang adalah 30 cm. Nah, untuk selanjutnya, untuk memperdalam pembelajarannya, kalian bisa melanjutkan dengan melatih soal-soal yang ada di buku pembelajaran kalian. Kemudian kalian bisa cek
jawaban kalian benar atau tidak menggunakan kalkulator atau bisa menanyakan kepada orang tua kalian. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sebelum berakhir kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.